Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan metode analisis kandungan alkohol dalam sediaan farmasi untuk kehalalan obat dengan dosen pengampu Lia Puspitasari S.Farm MSI APT dengan program studi farmasi S1 reguler. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rinda Ripani dengan NIM 18330049, Nila Restiana Sumantri dengan NIM 18330061, Maulida Fitrotunisa dengan NIM 18330065, Kiki Aprianti 18330066, Mulyanti Putri dengan NIM 18330067, Rodia Noktiana dengan NIM 18330073. Next. Di sini ada latar belakang. Latar belakang, obat menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Alkohol, keberadaan etanol dalam obat dapat diragukan kehalalannya. Etanol merupakan senyawa kimia yang umum digunakan sebagai pelarut dalam obat-obatan. Di satu sisi, alkohol merupakan suatu zat yang dapat membantu umat manusia, terutama dalam bidang kedokteran. Nah, kebutuhan akan obat halal di seluruh dunia saat ini menjadi isu yang menarik untuk terus didiskusikan, mengingat masih banyaknya obat-obat yang diperbincangkan mengandung bahan haram di dalamnya, seperti vaksin yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh para pakar. Obat halal harus memenuhi persyaratan tertentu, di antaranya bahannya tidak boleh berasal dari babi dan derivatnya, tidak mengandung alkohol, tidak beracun, dan tidak berbahaya bagi tubuh, bebas dari bahan kotor atau najis, tidak menimbulkan efek berbahaya di kemudian hari, dan tidak boleh mengandung organ tubuh manusia seperti ari-ari dan air seni. Oleh karena itu, produk obat benar-benar harus memenuhi kriteria obat halal dan dipastikan tidak menggunakan atau mengandung bahan-bahan tersebut. Kondisi ini terjadi karena pengetahuan sikap dan praktik atau KAP di kalangan praktisi masih terdapat perbedaan, baik sesama praktisi industri atau apoteker maupun kalangan sesama praktisi kesehatan atau dokter. Kalangan dokter umum dan dokter spesialis di rumah sakit juga masih berbeda tentang KAP, terkait halal dan haramnya obat yang digunakan pasien, kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran yang dianut, khususnya ajaran Islam bagi kaum muslimin, sangat berpengaruh terhadap perilaku dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pemilihan obat yang halal untuk kebutuhan mengobati penyakit. Next. Tentang UJPH nomor 33 tahun 2014, jaminan produk halal. Tentang jaminan produk halal yang mengatur mengenai pengawasan obat ada pada bab 2 pasal 8 yang berbunyi, kerjasama BPJPH dengan kementerian dan atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan atau lembaga terkait, sedangkan pasal 7 huruf A yang dimaksudkan dalam pasal 8 berbunyi, kementerian dan atau lembaga terkait antara lain kementerian dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standarisasi dan akreditasi, kooperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan. Next. Di sini ada bentuk kerjasama BJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, misalnya dalam pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat, pengawasan produk halal yang beredar di pasaran, serta perluasan akses pasar. Nah, bentuk kerjasama BPJPH ini dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ini, seperti misalnya makanan dan minuman, alat kesehatan, kosmetik, obat tradisional, dan vaksin. Next, teman saya yang akan melanjutkan membaca slide-nya. Baik, selanjutnya di sini ada kriteria obat halal. Di antaranya yaitu bahan tidak boleh bersumber dari daging babi atau tidak disembelih sesuai syarat Islam, tidak beracun dan tidak berbahaya bagi tubuh. Yang kedua, adanya seluruh proses pembuatan obat harus bebas dari bahan kotor atau najis. Yang ketiga, penggunaan obat tidak menimbulkan efek berbahaya di kemudian hari
dan setiap komponen yang terlibat dalam pembuatan obat harus bersih, serta bebas kotoran dan najis, bahan obat yang tidak halal. Selanjutnya di sini ada review jurnal, yaitu dengan judul Analisis kadar etanol dalam obat batuk dengan metode kromatografi cair. Nah, di sini memiliki latar belakang diantaranya etanol merupakan bahan kimia sebagai pelarut. Contohnya ini ada obat batuk dan flu. Obat batuk dan obat flu ini umumnya memiliki kandungan etanol. Senyawa etanol digunakan pelarut bahan aktif yang terdapat di dalamnya. Nah, memiliki kandungan etanol ini, hal ini dikarenakan senyawa kimia yang memiliki aktivitas mukolitik lebih mudah larut dalam etanol, sehingga pada umumnya etanol digunakan sebagai pelarut dalam proses ekstraksi senyawa kimia tersebut. Nah, untuk etanol itu sendiri, produk pada obat ataupun makanan yang dalam proses pengolahannya menggunakan etanol masih diragukan untuk kehalalannya. Penggunaan etanol dalam obat memiliki fungsi sebagai bahan berkhasiat pelarut, pengawet, serta perasa. Etanol sebagai bahan berkhasiat dalam obat pada umumnya hanya digunakan untuk penggunaan luar. Nah, adapun kita untuk mendukung analisa kandungan etanol, adapun metodenya yaitu ada kromatografi cair, kromatografi gas, serta spektrofotometri. Selanjutnya, metodenya itu pertama, persiapan standar dan sampel. Nah, kita siapkan dulu larutan standarnya, di mana etanol PA yang dilarutkan dalam air distilasi dengan konsentrasi 1 hingga 40% dalam volume. Selanjutnya dilakukannya difiltrasi menggunakan membran Alcrodis ukuran 0,45 mikrometer. Filtrat yang diperoleh kemudian diinjeksikan sejumlah 1 ml ke dalam vial gelas ukuran 1,5 ml. Selanjutnya diletakkan ke dalam tray sampel HPLC. Dan kemudian sampel yang sudah siap diinjeksikan untuk dilakukan analisa menggunakan HPLC. Nah, perlu diperhatikan waktu analisa tiap sampel selama 10 menit dengan suhu kolom oven 40 derajat Celcius laju air 1 ml per menit dan volume injeksi 10 mikroliter. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, saya Maulida Fitratunisa dengan NIM 18330065. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu adalah analisa sampel. Semua sampel yang telah dianalisa menggunakan HPLC memiliki profil kromatogram yang sama seperti yang ditampilkan pada gambar 1 ini. Puncak tertinggi kurva etanol muncul pada menit ke-2,5. Yang kedua ada validasi hasil. Sampel standar etanol dengan serial konsentrasi 1% vol, 10% vol, 20% vol, 30% vol, dan 40% vol diplotkan dalam software lab solution untuk diperoleh kurva analitik seperti gambar 2. Kurva standar etanol yang menunjukkan korelasi linear dengan nilai regresi R2 sebanyak 0,996 dan dengan persamaannya itu Y sama dengan 0,383X ditambah 0,028. Dari gambar 3 menunjukkan pada menit ke-25 sebagai puncak etanol. Persamaan yang diperoleh dari kurva analitik digunakan untuk menghitung konsentrasi etanol yang terkandung dalam sampel obat batuk. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sampel obat batuk jenis XX ini memiliki kandungan etanol sebesar 7,339%. Obat batuk jenis ini dapat diragukan kehalalannya karena terdapat kandungan sebanyak 7,339%. Selanjutnya next. Selanjutnya ada kesimpulan dari review jurnal 2 ini adalah obat batuk jenis XX ini dapat diragukan kehalalannya karena terdapat kandungan etanol sebesar 7,339%
7,339%. Meskipun konsentrasi etanol penggunaannya dalam obat batuk yang berfungsi sebagai pelarut pada umumnya berasal dari etanol dengan kadar 95% yang diperoleh dari proses distilasi hasil fermentasi. Next. Selanjutnya review jurnal 2. Dengan judul Metode Deteksi Kandungan Babi dan Alkohol dalam Eksipien Farmasi dan Produk Obat untuk Menjamin Kehalalan Sediaan Obat. Next. Latar belakangnya. Bagi seorang muslim, status halal suatu produk obat dan eksipien yang digunakan adalah hal mutlak yang harus dipenuhi. Produk obat halal tersebut harus bebas alkohol salah satunya, baik dari bahan dasarnya maupun proses pembuatannya. Penting juga untuk mengetahui metode untuk mendeteksi alkohol untuk memastikan suatu produk obat bebas dari alkohol. Metode deteksi yang dapat digunakan yaitu HPLC, High Performance Liquid Chromatography, yang digunakan untuk mendeteksi residu alkohol atau etanol. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiki Aprianti. Di sini ada metode dari jurnal kedua, yaitu residu alkohol atau etanol diperiksa dan software yang terintegrasi dengan komputer. Kolom kapiler yang digunakan adalah SGE ID WP20 30M dan diameter 0,25 mm. Suhu oven diatur sebesar 60 derajat Celcius. Pada saat awal ditingkatkan hingga 80 derajat Celcius dan diprogram 20 derajat Celcius per menit. Hasil pembahasan dari jurnal kedua yaitu residu etanol diperiksa dengan metode GC. Produk yang diproduksi dengan bahan penolong residu produk akhir etanol yang secara perhitungan diduga kadar etanol akhir lebih dari 1%. Contoh namanya flavor. Produk yang dicurigai mengandung etanol, residu produk akhir, contohnya ada etanol, minuman, jamu, dan obat. Secara umum, residu etanol sebesar 0,5% diperbolehkan dalam produk makanan. Namun, Islamic Food and Nutrition Council of America menetapkan kadar alkohol yang diperbolehkan sebesar 0,1%. Next. Kesimpulan dari review jurnal 2, bagi seorang muslim, status halal suatu produk obat dan eksipien yang digunakan adalah hal mutlak harus dipenuhi. Produk obat dan eksipien yang digunakan harus bebas alkohol atau etanol yang harus dipastikan dengan suatu metode deteksi karena terkait dengan status halal sediaan obat. Untuk mendeteksi menggunakan metode GC atau HPLC untuk mendeteksi residu etanol. Next. Di sini ada review dari jurnal 3 dengan judul Kuantifikasi Kandungan Etanol dalam Jamu Tradisional Sirup Batuk. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mulyanti Putri. Nama saya Mulyanti Putri dengan NIM 18330067. Selanjutnya latar belakang. Etanol adalah eksipien yang banyak digunakan dalam berbagai variasi formulasi farmasi. Dapat berfungsi sebagai kosolven untuk meningkatkan kelarutan obat dan sebagai pengawet karena aktivitas antimikroba. Dalam pengobatan herbal, etanol sering digunakan sebagai pelarut ekstraksi untuk mendapatkan konstituen herbal yang diperlukan untuk produk khasiat. Khususnya, banyak formulasi cairan herbal menggunakan etanol sebagai bagian dari zat aktifnya sebagai eksipien 3 isi etanol di farmasi. Produk bervariasi dalam formulasi yang berbeda. Etanol yang lebih tinggi konsentrasi paling umum digunakan dalam formulasi cair seperti sirup, larutan, dan suspensi. Menurut artikel review oleh
karakteristik layer, jumlah maksimum etanol dilaporkan dalam larutan oral dan formulasi obat mujarab adalah 42%. Akademi Amerika Pediatri melaporkan bahwa kandungan alkohol dalam cairan persiapan yang ditujukan untuk anak-anak berkisar antara 0,3 hingga 68% volume per volume. Melaporkan bahwa hingga 60% volume per volume etanol dapat ditemukan di over-the-counter dan produk homeopati. Ada kekhawatiran yang berkembang untuk keberadaan etanol dalam farmasi dan herbal persiapan karena masalah keamanan, agama, dan sosial yang terkait dengan asupan alkohol. Oleh karena itu, penggunaannya etanol sebagai eksipien dan jumlah maksimumnya yang diperbolehkan konsentrasi perlu diatur. Juga etanol konten harus diungkapkan pada kemasan untuk memungkinkan konsumen untuk membuat penilaian yang tepat saat membeli produk obat. Namun, banyak sekali olahan herbal tradisional yang tersedia tanpa resep tidak mengungkapkan konsentrasi alkohol yang ada dalam sediaannya. Next. Untuk desain studi, yaitu pendekatan analitis dan kuantitatif diadopsi untuk memperkirakan isi alkohol 5 sirup obat batuk herbal pilihan yang dipilih karena popularitasnya. Bahannya yaitu sirup obat batuk tradisional dan kit uji etanol. Peralatannya spektrofotometer sinar tunggal UV vis, makro UV cuvettes plastik sekali pakai, dan gelas terkalibrasi dan ilmiah. Untuk metodenya, pertama prosedur, lalu persiapan reagen uji, selanjutnya protokol pengujian, dan selanjutnya analisis data. Next. Langkah-langkah perhitungan dilakukan seperti yang dijelaskan dalam analisis data bagian di bawah metode. Semua hasil yang dihitung serta rata-rata presentasi etanol menurut persen volume per volume untuk setiap sirup yang diperoleh dari tes lengkap 3. Setelah perhitungan akhir, rata-rata persen volume per volume etanol dalam sirup yang diuji berkisar dari 0,102% hingga 2,576%. Kepatuhan kandungan alkohol sirup dengan pedoman di antara semua sirup yang diuji, sampel 1 ditemukan mengandung jumlah terendah etanol yaitu 0,102%, diikuti sampel 2 dengan 0,154%, sampel 4 ditemukan mengandung 1,07% etanol, dan sampel 5 2,091%. Sampel 3 berisi jumlah tertinggi etanol, yaitu 2,576%. Menurut pedoman FDA, batas konsentrasi alkohol OTC oral pengobatan 10% untuk dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun, 5% untuk anak-anak usia 6-12, dan 0,5% untuk anak di bawah 6 tahun. Semua sampel yang diteliti mematuhi persyaratan FDA untuk digunakan pada orang dewasa dan anak-anak di atas 6 tahun sejak mereka tidak mengandung lebih dari 5% etanol. Namun, sampel 3, sampel 4, dan sampel 5 tidak mematuhi persyaratan untuk digunakan pada anak di bawah 6 tahun karena mengandung etanol lebih tinggi dari 0,5%. Namun, ini 3 sirup tidak diindikasikan secara tepat untuk digunakan pada anak-anak yang lebih tua dari 3 tahun seperti yang tertera pada kemasannya. Next. Hasil dan pembahasan. Terakhir, konsentrasi alkohol darah atau BAC mengikuti tunggal dosis dihitung menggunakan persamaan di bawah ini, yaitu blood alcohol concentration sama dengan ingested ethanol in a single dose per volume of distribution dikali weight. Volume distribusi diasumsikan 0,6 liter per kilo. Untuk orang dewasa, file berat rata-rata 60 kilo digunakan untuk perhitungan untuk anak-anak. Rata-rata berat untuk anak usia 6 tahun yaitu 20 kilo digunakan.
Selanjutnya, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rodea Nostiana. Hasil dan pembahasan. Analisis keamanan, hasil menunjukkan bahwa semua sirup yang dipelajari tidak akan menyebabkan BAC lebih tinggi dari 0,125 gram per liter setelah dosis tunggal, asalkan volume sirup diminum tidak melebihi dosis anjuran. Oleh karena itu, kandungan etanol untuk semua sirup yang diteliti dapat dianggap aman dan sesuai standar EMA. Kuantifikasi konsentrasi etanol. Setelah perhitungan akhir, rata-rata persen volume per volume etanol dalam sirup yang diuji berkisar dari 0,102% hingga 2,576%. 18 semua sampel yang diteliti mematuhi persyaratan FDA untuk digunakan pada orang dewasa dan anak-anak di atas 6 tahun, sejak mereka tidak mengandung lebih dari 5% etanol. Namun, sampel 3 dan sampel 4 dan sampel 5 tidak memenuhi persyaratan untuk digunakan pada anak di bawah 6 tahun karena mengandung etanol lebih dari 0,5%. Namun, ini 3 sirup tidak diindikasikan secara tepat untuk digunakan pada anak-anak yang lebih tua dari 3 tahun, seperti yang tertera pada kemasannya. Next. Kesimpulan dari review jurnal ketiga yaitu 3 dari 5 sirup yang diteliti tidak memenuhi persyaratan FDA yang digunakan pada anak-anak kurang dari 6 tahun, namun tidak diindikasikan dengan tepat pada kemasannya untuk digunakan pada anak di atas 3 tahun. Next. Ini ada beberapa sumber, ada yang dari buku dan beberapa jurnal yang kami ambil. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.